dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, dalam sukacita kita bersekutu hari ini, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Dialah firman yang telah menjadi daging. Dalam sukacita yang demikian, kami menyampaikan selamat hari Natal bagi seluruhnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat Tuhan. Selamat hari Natal juga bagi majelis kami seluruhnya. Datanglah menghadap Allah dengan ungkapan syukur, kepelatarannya dengan puji-pujian. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita kita sempurna. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi daging, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita memperhadapkan hidup kita kepada kasih Tuhan yang telah nyata di dalam kelahiran anaknya ke dunia menjadi daging. Sembari kita meneliti sikap dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan pengorbanannya. Untuk itu, mari kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadi manusia, diam bersama dengan kami di tengah dunia ini, melalui kelahiran anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami percaya akan penyertaan-Mu bagi kami menghadapi hidup ini. Namun, terkadang kami khawatir dan meragukan penyertaan-Mu ketika kami menghadapi kesusahan dan pergumulan dalam hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Engkau rela menjadi sesama bagi kami yang lemah dan berdosa ini, menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Namun dalam relasi dengan sesama, terkadang kami masih membuat sekat dan diskriminasi menurut status sosial dan gender. Kami belum sepenuhnya mengasihi sesama manusia, seperti Tuhan telah mengasihi kami. Sesuai dengan rahmat dan kebenaran-Mu. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada hari Natal pertama, Minggu 25 Desember 2022. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Natal pertama, yang artinya peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Warta kedua, perayaan Pesta Natal pertama. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Desember 2022, kita merayakan ibadah Pesta Natal pertama. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama pukul 8.30 WIB tadi pagi, berbahasa Batak, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kedua pukul 15.30 WIB, berbahasa Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang dikenakan siasat gereja dan yang belum melalui CD, tidak diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Persembahan setelah khotbah akan kita antarkan ke depan altar untuk keperluan Diakoni Sosial Pusat HKBP. Demikian juga untuk persembahan perjamuan kudus langsung diberikan ke kantong persembahan yang sudah disediakan setelah selesai mengikutinya. Warta ketiga, perayaan Pesta Natal kedua. Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, pukul 10 WIB, kita akan berkumpul di gereja untuk merayakan ibadah perayaan Natal kedua. Dihimbau kepada setiap paduan suara, KOR, untuk datang menghadiri ibadah perayaan Natal kedua tersebut. Warta yang keempat, kebaktian akhir tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 18.30 WIB, di jemaat kita akan diadakan kebaktian tutup tahun. Persembahan sesudah khotbah diperuntukkan bagi dana pensiun HKBP. Yang kedua, acara kebaktian tahun baru keluarga akan dilaksanakan pada pukul 00 WIB. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 10 WIB, kita akan mengadakan kebaktian tahun baru. Hanya akan diadakan 1 kali ibadah. Persembahan sesudah khotbah akan kita antarkan ke depan altar yang diperuntukkan bagi NHKBP Pusat. Warta kelima, waktu kegiatan lingkungan gereja. Sesuai himbauan dari Ketua RT tentang keamanan dan kenyamanan wilayah dan yang juga sudah dibahas serta diputuskan dalam sermon Paralado, maka ditetapkan segala kegiatan dan aktivitas dalam gereja dan lingkungannya hanya sampai pukul 22 WIB atau jam 10 malam. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari setiap jemaat. Terima kasih. Warta ke-6 yang terakhir, ucapan terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama, mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan perbaikan CCTV gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada hari Natal pertama ini. Warta yang tidak kami bacakan dapat dilihat pada stensilan yang ada pada kita masing-masing. Horas. Kita bernyanyi. Sukacita yang ceria ku berikan kepadamu, Juru Selamat manusia terlahir bagimu.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini dan sekaligus perayaan Natal kita pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita sama-sama untuk mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita manusia di dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia bertujuan
bukan hanya untuk bersama-sama dengan kita manusia dalam bentuk daging, tetapi firman yang telah menjadi manusia itu, yang mengetahui kekurangan kelemahan manusia dan sekaligus menyelamatkan manusia dari kekurangan dan kelemahannya. Sehingga kita sebutkan bagi orang yang percaya kepada Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu untuk menyelamatkan kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang kita rayakan pesta Natal pada hari Minggu ini, kita tidak memahaminya hanya untuk menyelamatkan kita manusia, tetapi Dia datang untuk menghakimi. Dia datang bukan hanya sekedar untuk menghukum. Dia datang dalam bentuk terang. Itu yang disebutkan dalam nats kita ini. Untuk menghakimi. Bukan hanya untuk menghukum. Sebab apa? Kalau dikatakan dia datang ke dunia ini untuk menghukum, berarti hukuman atau vonis sudah dijatuhkan kepada kita. Tetapi yang lebih kita pilih, apa yang disebutkan, dia datang untuk menghakimi. Kalau dikatakan dia datang untuk menghakimi, ada dua yang akan terjadi. Diselamatkan atau dihukum. Diselamatkan atau dihukum. Saat penghakiman itu datang terjadi, ada yang dilepaskan dan ada yang dihukum. Jadi masih dalam tahap hal yang netral, penghakiman, judgment. Bukan terus punishment. Dalam hal ini, siapa yang menolak firman yang telah menjadi manusia dan disebutkan dalam nats ini, siapa yang menolak terang tersebut, dia akan dihukum. Tetapi siapa yang menerima dan datang kepada terang itu, dia akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalannya, pada saat dia datang menghakimi, apa respon orang, apa respon manusia terhadap kedatangan Allah tersebut yang disebut terang tersebut? Penghakiman itu telah datang dalam terang, dan terang itu ada di dunia ini.
Dan itulah yang disebutkan dalam ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia yang menerangi hidup kita. Tetapi muncul satu dalam bentuk pertanyaan, bagaimana respon manusia itu terhadap terang yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang sebenarnya bertujuan untuk menerangi hidup manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis dalam nats ini menyampaikan kesaksian itu. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian itu, yaitu tentang terang tersebut. Bukan Yohanes Pembaptis terang tersebut. Dan itu yang disebutkan dalam nats kita ini. Ia datang sebagai saksi, itu ayat 7. Untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Pada saat terang tersebut datang dan hadir di dalam dunia, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalau sudah terang itu ada di dunia ini, kalau sudah terang itu ada bersama-sama dengan kita, yang pasti Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia, bahkan kita yang dalam kebaktian sekarang ini, kita semuanya berharap bahwa semuanya akan baik. Dan bahkan akan lebih baik karena terang itu sudah datang. Ternyata tidak terjadi demikian. Dengan datangnya terang, manusia berharap akan baik keadaan manusia itu, dan bahkan akan lebih baik. Tapi kok bisa yang diharapkan manusia itu justru tidak terjadi seperti itu? Mengapa? Karena ternyata terang yang datang di dunia ini ada manusia yang menolak. Yang menolak tersebut itulah yang mendapat hukuman. Mengapa ada yang menolak? Ada yang menerima. Justru dengan hadirnya, datangnya terang dari Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus kepada manusia, terang itu bukan mau menggerogoti kebebasan kita, kebebasan manusia. Kalau dikatakan kebebasan berkehendak, kebebasan untuk memilih, terang itu tidak memaksa kita. Tetapi dalam terang itu memberikan solusi jalan keselamatan kepada manusia. Itulah tadi yang dipertanyakan. Apa respon, apa tanggapan manusia? Apakah respon yang positif atau yang negatif? Apakah menerima atau menolak? Padahal yang kita sebutkan bahwa firman yang menjadi manusia, dalam nas kita ini dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu membawa terang ke dunia ini. Terang itu menawarkan, terang itu memberikan,
dan terang itu memberikan solusi yang terbaik bagi manusia. Karena apa? Karena keadaan manusia itu pada saat ini begitu parah. Itulah krisis yang kita alami. Sekali lagi, apakah manusia itu menerima atau menolak? Dalam nas ini terjawab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10 nas kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, kalau ada solusi yang diberikan teman kita, dan solusi itu dapat menyelesaikan persoalan masalah yang kita hadapi. Pertanyaan, kita bersyukur apa tidak? Kita sangat bersyukur. Allah tahu bahwa keadaan dunia ini begitu parah. Keadaan manusia oleh keberdosaannya begitu parah. Allah memberikan solusi di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia, mendaratkan kerajaannya dalam bentuk terang, menerangi semuanya hidup manusia. Sehingga dengan terang itu kita akan mengenal siapa kita di dalam keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan solusi, jalan keluar dari masalah, dari keberdosaan kita. Seharusnya kita harus bersyukur. Tetapi kok bisa manusia itu sendiri yang justru diciptakan Allah tidak menerima, menolak, dan bahkan tidak mengenal kehadiran Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang menciptakan kita manusia. Itu hal yang luar biasa. Dan bahkan manusia yang menolak dapat kita sebut tidak mengenal diri sendiri dan bahkan lebih tajam, tidak tahu diri. Karena apa? Karena menolak. Karena tidak menerima. Padahal terang itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak ada matahari, dunia ini akan gelap. Malam saja, kalau tiba-tiba lampu listrik mati, susah apa enggak? Kita akan menunggu dan menunggu kapan ini terang, kapan ini listrik bisa nyala. Dan begitu juga kalau kita tidur. Kalau ditanya kepada kita semua secara personal, kalau kita tidur, yang dua hal ini beda-beda sesuai keinginan kita. Siapa yang suka tidur harus nyala lampu. Siapa yang suka tidur harus padam lampu. Ada mungkin kita kalau lampunya dipadamkan nggak bisa tidur. Tetapi ada juga kalau lampunya padam terus nyenyak tidur. Tetapi sebenarnya sama saja. Ya namanya juga tidur. Mata sudah tertutup. Sama saja. Karena apa? Karena ya namanya juga tidur. Soal terang
itu tidak bisa kita rasakan karena apa? Tidur nyenyak, mata tertutup, ya gelap semua. Tetapi bukan itu hanya untuk membuka pikiran kita bahwa ada yang menyukai terang, ada yang membenci terang. Ada yang menyukai gelap dan membenci terang. Beda-beda. Nah, demikian juga dengan hadirnya Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang dalam bentuk terang, ada yang menerima, ada yang menolak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam terang datang ke dunia. Dia membawa pengetahuan kebenaran. Dia membawa keselamatan. Tetapi mengapa ada manusia yang menolak? Ini tadi soal dua kata, yaitu mencintai dan membenci. Mengapa kita angkat dua kata ini? Mencintai dan membenci. Karena terang yang hadir ke dunia ini, ada yang mencintai kegelapan dan membenci terang. Tetapi kita bersyukur kalau kita membenci kegelapan dan mencintai terang yang dibawa oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terang firman yang telah menjadi manusia. Kita sudah tahu, kita sudah pahami, kita mengerti untuk apa terang itu datang, untuk apa Yesus Kristus hadir di dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Itu pasti kita tahu. Tetapi mengapa ada yang menolak? Jawabannya, karena banyak manusia, walaupun dia tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Ini yang mengerikan. Dia tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Bodoh amat katanya pulang. Dengan istilah pemuda, udah datang terang, udah datang juru selamat. Sukacita besarlah kita. Datang pula pemuda, EGP katanya, emang gua pikirin. Tidak mau tahu, tidak peduli. Tetapi Tuhan Yesus di dalam terangnya menawarkan solusi kejahatan yang paling luar biasa dalam hidup manusia di hadapan Allah jika manusia itu menolak solusi yang ditawarkan oleh Tuhan. Dalam hal ini menuju menyelesaikan persoalan dan yang lebih besar menuju untuk keselamatan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa manusia menolak terang? Karena manusia itu tidak menyukai sifat-sifat jeleknya kelihatan. Sehingga dia membenci terang itu. Dan bahkan manusia membenci terang itu karena dia tidak mau merubah sifat-sifat jeleknya. Padahal itulah situasi manusia yang parah hingga saat ini, sehingga Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus memberikan solusi untuk manusia itu mendapatkan keselamatan yang seharusnya
Kita manusia tidak mendapatkan keselamatan, tetapi Tuhan menawarkan, Tuhan memberikan, dan itu tidak sulit untuk didapatkan, dan itu tidak untuk dibeli. Menerima dan percaya saja. Bersyukurlah manusia yang mau menerima terang itu. Dan itulah pesta Natal kita pada hari Minggu ini. Kita menerima terang itu karena terang itu yang menjadikan kita, yang menciptakan kita di tengah kehidupan di dunia ini. Sebab terang itu di dalam diri anaknya Yesus Kristus bertujuan supaya hidup kita manusia yang percaya kepadanya kemarin baik, hari ini juga baik, dan besok akan lebih baik. Selamat hari Natal untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, kepada jemaat-Mu pada hari Minggu ini, dan sekaligus di mana kami mengucap syukur, merayakan datangnya Engkau ke dunia ini melalui kelahiran-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Dia yang membawa terang, menerangi hidup kami di dalam kegelapan, dan firman-Mu mengarahkan kami supaya hidup di dalam terang yang telah Tuhan berikan di tengah kehidupan kami. Kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa yang di sorga, tuntun kami selalu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dalam kehidupan kami masing-masing selalu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Purnama Saragi Simajuntak, Sintua PTD Sihombing, Sintua JW Sitindaun, Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Binsarna Pitupulu, Sintua GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Pontius Sihobing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Sintua Ramos Sitanggang, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Brian Tampu Bolon, dan juga jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut, juga yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit. Kami serahkan jemaat-Mu yang sakit tersebut hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Harapan, permohonan, sembah, sujud kami dengan kasih-Mu Tuhan,
Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka di dalam sakit penyakit mereka. Dan bahkan kami sangat berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Jemaatmu juga yang mengalami berbagai persoalan hidup, masalah, yang mengalami berbagai hal dalam bentuk penderitaan. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Dan kami penuh pengharapan Tuhan akan melepaskan dari masalah, persoalan, penderitaan yang mereka hadapi. Walaupun masalah, persoalan, penderitaan tersebut tidak akan pernah selesai di tengah kehidupan kami. Tetapi satu persatu dari sekian banyak masalah bersama dengan Tuhan, jemaatmu akan Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dan yang pada akhirnya menerima, memperoleh kemenangan. Yang menerima berkat karunia dari Tuhan, yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak, berhasil di tengah pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan di tengah jemaatmu. Tuntun jemaatmu juga melalui Roh Kudusmu, supaya selalu bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Natal yang kami rayakan. Datangnya Engkau, terangmu ke dunia ini. Biarlah hidup kami akan selalu seturut dengan terang Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan. Sukacita kelahiranmu, Yesus Juru Selamat kau kekasih.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya, dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita selesaikan kebaktian kita dan perayaan Natal, selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima telah mengikuti perjamuan kudus. Dan kita akan break 10 menit dan sekaligus gereja kita juga menyediakan yang kita sebut snack, makan roti dan minum ala kadarnya. Kita nikmati roti tersebut kira-kira 10 menit, dan supaya tetap juga kita jaga kebersihan di tengah gereja kita pada saat kita nanti menikmati roti di bangku kita masing-masing. Kita istirahat 10 menit. Dan yang mengikuti perjamuan kudus nantinya untuk anak-anak kami remaja yang belum naik CD bisa duduk di bangkunya masing-masing atau menunggu di luar gereja kita. Kalaupun di tengah gereja kita ini tidak apa-apa, asal kita bersama-sama menjaga ketertiban nantinya pada saat pelaksanaan perjamuan kudus. Demikian yang dapat kami informasikan, dan kita akan istirahat 10 menit. Untuk Amang Inang Perhalado supaya membagikan roti kepada setiap jemaat kita. Demikian, terima kasih.